Oke Bang, boleh sih Bang untuk agenda hari ini seperti apa hasilnya Bang? Apalagi ini kan hasil dari mediasi sendiri Bang. Ya. Yang mana hasil dari mediasi untuk hari ini Bang? Hasil mediasi hari ini kan tetap mengacu kepada gugatan mediasi gagal. Nah, jadi hari ini pembacaan gugatan tadi sudah selesai, dibacakan di depan majelis termasuk mereka. Terus juga mereka belum siap untuk jawaban. Nah, untuk sidang selanjutnya kami sebagai kuasa hukum TNI Tatalia meminta secara litigasi yang mana akan dilaksanakan hukum acaranya secara litigasi, yang artinya ke depan mungkin kita tidak akan hadir lagi sidang. Jadi sudah sistem litigasi. Nah, nanti kalau tadi kita udah catat tanggal 3 itu acaranya jawaban dari mereka. Nah, terus tanggal 10 itu nanti replik dari kami sebagai penggugat. Tanggal 17 November itu adalah duplik dari tergugat. Nah, nanti kami akan hadir kembali kedua belah pihak di tanggal 24 November, yang mana para pihak harus hadir untuk membuktikan saksi dan bukti-bukti surat. Oke, tapi sejauh ini Bang untuk persiapan tanggal 24 sendiri Bang, apakah dari pihak Tatalia sendiri sudah persiapan saksi-saksinya apa saja atau bagaimana Bang? Kita sudah siapkan saksi yang artinya untuk notabene dalam perkara ini ya. Nah, perkara ini kan mengenai masalah cekcoknya, masalah hal-hal dan detail lainnya yang tidak bisa kita buka di sini. Ini kan masalah aib sebenarnya. Makanya kenapa sidang tertutup? Karena mungkin ada hal-hal yang dirahasiakan oleh TNI Tatalia sendiri, mungkin begitu juga dengan pihaknya sana, lawan kami. Oke, tapi dari mediasi ini kan ini gagal nih Bang hasil mediasi sendiri. Nah, Tatalia itu tetap betul untuk bercerai kah? Apakah nanti ada jalur damai lagi atau bagaimana Bang? Kalau untuk sementara ini TNI tetap ingin bercerai. Cuman tadi ditanya sama majelis hakim apakah sepakat untuk bercerai. Cuman dari kuasa hukum mereka masih keberatan. Kami tetap mengikuti proses prosedur, jalannya proses persidangan. Ya, kami berharap ini kan udah mau cerai. Kalaupun udah mau cerai ya udahlah, apa yang mau dipertahankan lagi perkawinan ini. Kalau sudah tidak cocok lagi ya udah cerai-cerai aja, kan itu simpel Bang. Oke, tapi dari pihak sana mengatakan bahwasanya ingin tetap bercerai Bang, tapi yang Abang bicarakan mereka masih keberatan Bang. Mereka masih mempertahankan hak-hak hukumnya mereka. Hak hukumnya seperti apa nih boleh tahu Bang? Makanya nanti kita lihat jawaban-jawaban sidang-sidang mereka selanjutnya, apakah itu mereka membantah dalil-dalil kita atau tidak. Seperti itu. Bang, termasuk harta gonogini ini nggak sih nanti akan dibahas atau bagaimana Bang? Kalau gonogini kita belum sampai ke situ, kita baru proses masalah perceraian saja, termasuk masalah hak asuh anak belum kita bahas. Oke. Bang, kalau tadi kan mau mengajukan saksi Bang, kira-kira berapa saksi Bang? Mungkin 3 saksi ya. Seputar saksinya seputar dari keluarga kan atau bagaimana kan? Ada yang dari keluarga, ada yang dari rekan-rekan di Tatalia sendiri, kita sendiri. Oke. Tadi orang bilang masuk untuk perceraian, belum ada kepikiran untuk apakah ada tindakan dari kita untuk? Ya, untuk sementara ini belum sampai ke situ. Jangan sampai barang ini nanti bias kemana-mana. Ya udah, kita fokusin ke cerai saja. Nah, kalau kami menanggapi itu ya sah-sah saja. Sebagai warga negara yang merasa hak-haknya dirugikan, mereka berhak untuk melapor. Akan tetapi kan kita juga harus melihat apakah yang dilapornya ini orang yang bersangkutan langsung. Karena ini kan hanya komentar-komentar yang ada di Instagramnya TNI Tatalia sendiri. Dan di sini kawan-kawan media harus paham, di dalam statement TNI Tatalia itu bukan bersifat permanen, dan di bawahnya itu tertulis Delson. Artinya sementara, tidak serta-merta selamanya. Itu hanya mengingatkan. Artinya ya mungkin menurut kami itu hanya sebatas kayak teguran somasi seperti itu. Nah, setiap orang yang merasa hak-haknya untuk kebenaran, ya kami rasa ya wajar saja dia memberitahukan secara melalui media Instagramnya dia atau secara somasi terbuka atau tertulis, itu sah-sah saja. Cuman itu dalam waktu yang tidak terlalu lama dan bisa dilihat seluruh orang, nanti sementara seperti itu. Nah, tanggapan TNI sendiri gimana Pak setelah adanya laporan seperti ini? Ya kalau tanggapan beliau ya beliau menghormati saja, ya biarkan saja seperti itu, kita mengalir saja, kita ikuti perkembangannya. Nanti kalaupun memang itu harus ada panggilan-panggilan yang harus kita hadapi. Artinya kita kan belum melakukan apa-apa. Artinya biarlah mereka di sini untuk melakukan pelaporan, untuk membuat hal-hal yang lain.
Kami di sini belum, karena kami masih fokus pada proses perceraiannya dulu. Jadi satu-satu ya kita selesaikan. Ketika ini udah clear, udah selesai, baru nanti kita akan pikirkan langkah-langkah hukum yang lainnya. Secara psikologi sendiri, Tenita Talia ini merasa terganggu nggak sih, Bang? Kalau yang namanya manusia ya ada lah yang namanya psikologis terganggu. Ya artinya setiap orang yang pernah hidup bersama pasti punya kenang-kenangan baik manis maupun buruknya. Artinya di sini yang mungkin tidak bisa kami ungkapkan apa yang dirasakan Tenita Talia sendiri, ya mungkin dia sendiri yang bisa merasakan itu. Tapi kami melihat secara kasat mata kami sebagai kuasa hukum, ya beliau sangat terpukul sekali. Apalagi dia menjaga sang anak, sang buah hati dia. Kok ini bisa sampai ramai seperti ini, Mama? Kenapa? Kan hanya masalah cerai. Kok bisa kemana-mana? Harusnya di sana pun memahami. Sudahlah, kita lihat kita juga punya buah hati di sini. Ya kasih sayang lah, jangan sampai membesar-besarkan masalah. Kita fokus cerai saja, udah. Titik begitu. Kenapa harus dibawa kemana-mana? Yang selama ini kan hubungannya Teh Atin dengan Tenita Talia sendiri kan baik. Kenapa harus gara-gara ada orang lain? Akhirnya nanti ada pihak lain juga yang jadi korban. Contoh anak, psikis anak, termasuk keluarga besar dia, orang tua, seperti itu. Bang, Instagram Tenita yang berikut ini Mas bilang apakah butuh dari pelaporan? Oh enggak, untuk sementara beliau bukan menghilangkan Instagram beliau mengistirahatkan Instagram beliau agar tidak ada komentar-komentar netizen yang nantinya akan timbul seperti pelaporan terhadap si Seni adiknya sendiri. Takutnya nanti biasa seperti itu lagi. Jadi memang sengaja di Ya, itu sementara dinonaktifkan. Nanti kalau keadaan sudah normal kembali akan diaktifkan kembali. Bang, katanya Tenita Talia sempat bertemu dengan buah hatinya, Bang? ya sudah bertemu. Ya, kalau untuk sekarang alhamdulillah itu si anaknya beliau sudah diserahkan kepada beliau. Jadi artinya ini sekarang yang mengasuh anak itu adalah Tenita Talia. Sejak kita konversi pers terakhir kemarin, ya terima kasih kepada media, mungkin kita tidak bisa berbicara langsung, tapi disinilah menyentuh hati seorang ayah, hati seorang bapak, bagaimanapun itu putrinya. Udah berapa hari kalau begitu Bang sama Teh? Dari sejak ya dalam bulan-bulan inilah, bulan-bulan ini, artinya belum sampai 1 bulan ya. Boleh tahu sedikit kena alasan dari sang suami sendiri selain dari dari kita berita yang menyentuh, apalagi nih selain apa dari Apa anak alasannya sendiri intinya minta apa gitu, dia langsung minta menyerahkan anaknya? apa anak sendiri yang berontak minta ketemu sama mamanya itu? Ya kalau anak sih apa yang diberitakan sebelumnya itu kan katanya anak nggak mau ikut dia. Tapi kan ya alhamdulillah anak juga tahu mana ibunya, mana ayahnya, mana bapaknya. Artinya ini kan hak anak. Ketika anak ingin menemui mamanya, menemui ibunya, ya sah-sah saja, mereka tidak boleh melarang itu. Karena bagaimana? Itu anak punya hak. Hak apa? Hak dalam mendapatkan kebebasan. Perlindungan, undang-undang perlindungan anak kan jelas sekali kan. Artinya mereka tidak bisa juga menahan. Karena apa? Hak asuh anak itu ada pada ibunya. Sedangkan hak perwalian ada pada bapaknya mereka. Jadi itu yang harus kita pahami. Ya Bang, kalau dugaan Tenita Talia yang katanya mulai sombong gara-gara apa ya, biaya-biaya kebutuhannya yang nggak dipenuhi itu seperti apa Bang? Benar apa nggak tuh Bang? Ya kalau menurut kami ya itu kan pendapat ya. Sah-sah saja sebelah sana berpendapat bahwa mulai sombong, dia mulai bawaannya mulai tinggi hati, begini itu sah-sah saja. Namun ya kalau kami sih Tenita Talia itu masih seperti dulu ya, kami kenal. Karena dengan teman-teman yang lainnya pun ibaratnya beliau masih sama, suka berkumpul, suka bercengkrama, termasuk dengan yang katanya istri pengacara yang dekat dia. Memang ini istri saya juga temannya Tenita Talia, udah kayak keluarga, jadi nggak ada yang dan saya paham masalahnya. Sebenarnya ini kan aib, sebenarnya nggak perlu kita buka di media sosial seperti ini, di media TV atau apapun itu. Cukuplah antara Pak Rudi dengan Tenita Talia sendiri yang paham. Tapi artinya gimana Bang? Tudingan-tudingan dari pihak suami itu gimana Bang? Ya kalau menyatakan bahwa dia sudah mulai tinggi dengan ketenarannya, dengan gaya hidupnya, ya menurut kami yang namanya manusia, ya wajar-wajar saja ya. Terkadang namanya manusia, gak ada manusia itu sempurna. Yang bisa menilai manusia itu adalah Allah, bukan manusia menilai manusia. Dan yang tahu benar salah itu kita sendiri, benar nggak? Udah kita ini kan salah nggak kira-kira seperti itu pendapat kami.
Oke. Aman? Baik, makasih. Makasih ya Bang. Saya terima kasih ya. Iya. Celebrities ID